Oke, halo guys. Pada hari ini kami bertiga dari kelompok 2447 Coder ingin menjelaskan tentang prosedur dan trigger. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang trigger dan stored procedure. Apa itu stored procedure? Stored procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang tersimpan dalam database yang bisa kita panggil kapanpun. Jadi stored procedure ini memiliki sebuah nama, di mana untuk menjalankan perintah yang kita daftarkan itu, kita harus menginvoke nama tersebut. Jadi kurang lebih itu sama kayak function. Nah, seperti halnya function, stored procedure itu juga bisa menyimpan parameter. Fungsinya stored procedure itu gunanya itu buat meningkatkan efisiensi pada saat kita menggunakan perintah SQL yang berulang-ulang. Jadi dalam sebuah project yang besar, code itu bisa menjadi singkat karena menggunakan stored procedure. Kemudian, apa itu trigger? Trigger itu sekumpulan code dalam SQL yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah perubahan itu terjadi. Trigger itu dijalankan pada saat dua state, yaitu sebelum dan setelah terjadinya perubahan di dalam database, di mana perubahan itu terjadi pada saat kita melakukan insert, update, atau delete. Fungsi trigger itu sendiri bisa melakukan sebuah perubahan data secara otomatis. Jadi kita bisa membuat sebuah sistem log yang mendeteksi setiap perubahan pada database kita. Selain itu, kita juga bisa memvalidasi data sebelum pada akhirnya kita menyimpan data itu dalam database. Trigger dan stored procedure ini mungkin mirip, tapi kalau kita lihat terdapat berbagai perbedaan. Yang pertama itu trigger dijalankan secara otomatis, sedangkan stored procedure harus diinvoke terlebih dahulu dengan cara memanggil nama yang telah kita daftarkan itu. Kemudian trigger juga bisa digunakan untuk menginvoke sebuah stored procedure, tetapi tidak sebaliknya. Jadi stored procedure itu nggak bisa dilakukan untuk men-trigger sebuah trigger. Kemudian stored procedure itu bisa menerima parameter, trigger tidak bisa. Stored procedure bisa mereturn sebuah nilai. Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan sebuah procedure, kita bisa mengambil kembali data dari SQL comment kita. Sedangkan trigger itu hanya melakukan komen tanpa bisa mereturn data. Keuntungan lain dari stored procedure sendiri, stored procedure itu bisa disimpan dalam bentuk file. Filenya itu berekstensi .asp atau .aspx. Dari sini kita bisa melihat terdapat banyak perbedaan pada trigger dan stored procedure. Untuk penggunaannya sendiri akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Brian dan Hans. Dan kali ini untuk prosedur akan dibantu oleh Giant. Oke, jadi di store procedure itu kita bisa membuat ada yang tanpa parameter sama yang menggunakan parameter. Ini akan saya kasih contoh. Untuk membuat prosedur, kita harus mencet ini, database apa yang mau kita pakai. Terus di sini kita langsung mencet ini, routines. Nah, di routine ini kita mau add routine. Terus ini kita mau tentuin dulu, kita mau ngambil, misalnya mau ngambil tabel apa. Kalau aku sekarang mau ngambil tabel employee. Nah, di sini tinggal tulis seperti biasa, select from di tabel employees. Terus kita tinggal go. Tinggal execute. Ini muncul semua isi tabel yang ada di employees. Nah, sekarang kita mau pakai parameter. Di parameter itu, di pencet ini muncul parameter, ada tiga tipe. Ada in, out, sama in out. Nah, ini pertama aku jelasin yang in dulu. Di sini in, kita misal mau ngambil employee ID. Ini tinggal kita tulis permisalan ID, kita harus nentuin dulu where employee ID itu sama dengan EID. Nah, di sini kita tinggal pencet go, terus execute. Di execute ini kita tinggal masukin ID apa yang mau kita tampilin. Semisal di employees, kita mau tampilin ID 109, which 109 itu dari Daniel, Faviat, bla bla bla. Kita masuk ke prosedur ini tadi, edit, execute, tinggal masukin 100, berapa tadi? Misal 110. Nah, kalau 110 ini munculnya John Chen. Kalau di sini 110, John Chen, sesuai dengan database. Nah,
sekarang kita mau masuk yang out. Out itu apa? Out itu untuk mengeluarkan satu field yang emang sesuai dengan di SQL-nya ini. Kamu mau nampilin apa? Misal aku mau nampilin nama. Di sini kita tinggal tulis first, kita mau gabungin, misalnya first name, last name, last name. Udah, tinggal go. Sesuai tadi, kita pakai ID-nya 110, which nanti harusnya output-nya cuma namanya doang. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, which itu in out. Di in out ini kita nggak bisa pakai in out bareng-bareng. Kita harus drop. Terus in out sendiri kita tentuin kita mau nampilin apa. Semisal kita mau, kan tadi kayak EID, ini tinggal kita hapus saja bintang kayak gini. Itu nanti di outputnya cuma muncul EID-nya aja. Misalnya 110 tadi. Dia langsung muncul 110. Oh, ya, ini 110. Ini kayak ini tadi. Ini out-nya, cuma 110 ID-nya doang. Begitu cara memakai prosedur. Oke guys, jadi kita tadi sudah membahas tentang prosedur dan saat ini saya akan mencoba untuk membahas tentang trigger dalam localhost PHP admin. Oke, di sini saya akan coba untuk share. Oke guys, jadi di sini saya akan menggunakan kembali database My Company yang tadi digunakan juga oleh Brian. Dan sebelum kita memulai untuk membuat triggernya, kita terlebih dahulu akan membuat tabel yang berfungsi untuk menyimpan data yang diambil dari trigger itu. Oke, jadi di sini saya akan beri nama tabelnya log. Kemudian di sini saya akan berikan ID dengan tipe datanya itu built-in. Dan di sini saya akan berikan auto increment karena ini adalah ID yang dengan datanya primary juga. Lalu di sini juga saya akan berikan employee ID. Jadi di sini triggernya akan saya gunakan untuk melihat aktivitas yang dilakukan di tabel employee. Kemudian di sini juga saya akan gunakan menambahkan action. Jadi di sini saya akan berikan varchar karena ini adalah nantinya bentuk keterangan dan datanya string. Jadi di sini saya berikan value-nya 20. Kemudian di sini saya berikan trigger date. Jadi ini kolom yang isinya nanti berisi waktu pada saat triggernya dibuat. Bukan nanti pada. Jadi kesimpulannya ID ini primary key-nya. Employee ID ini untuk menunjukkan data yang baru saja dimasukkan dalam sebuah tabel yang sudah diberikan trigger. Ya, intinya data yang dimasukkan atau dioperasikan dalam sebuah tabel. Kemudian action ini keterangannya, lalu triggernya adalah waktu saat trigger terjadi. Oke, jadi setelah semua lengkap, kita bisa langsung save. Oke, sudah tersave di sini. Lalu kita ke tabel employee, jadi di sini kita ingin menambahkan trigger yang semua data triggernya kita masukkan ke tabel logs. Itu kita masuk ke sini dulu, lalu add trigger. Di sini saya akan berikan nama insert log. Jadi triggernya ini untuk mendeteksi data apa saja yang telah dimasukkan dan tentunya mendeteksi kapan data itu telah dimasukkan. Jadi triggernya memang sangat berguna untuk mengecek aktivitas, apakah aktivitasnya berjalan, dan sehingga kita juga bisa melihat kalau misalnya ada sedikit error ketika melakukan aktivitas seperti insert, update, atau delete. Dan kemudian time ini untuk menunjukkan waktu kapan triggernya itu dicetak. Jadi tentunya karena saya ingin gunakan infonya insert, tentunya dicetaknya setelah insert. Lalu di sini kita berikan kodenya yaitu insert into. Kemudian kita masukkan ke tabelnya yaitu logs. Lalu di sini tambahkan values, jadi ingin berikan value-nya, dan value-nya ini harus urut sesuai dengan yang di tabel logs tadi yang sudah kita masukkan. Jadi
Yang pertama tentunya kita harus masukkan ID-nya, dan karena ID-nya sudah auto increment, kita bisa tambahkan 0 saja di sini. Kemudian kita ingin masukkan data yang tadinya dioperasikan, yaitu dimasukkan di insert, update, atau di delete. Jadi tentunya karena kita tidak tahu, jadi kita berikan saja fungsi new employee underscore. Jadi kita ingin nanti yang akan tertampil di logs itu adalah ID dari employee yang di-insert pada trigger ini. Begitu kurang lebihnya. Lalu kemudian keterangannya tentunya karena ini ada log untuk insert, kita berikan to inserted. Lalu di sini kita ingin berikan waktunya. Di SQL sendiri ada fungsi yang namanya now. Jadi ini adalah fungsi untuk langsung mencetak waktu ketika trigger ini dicetak. Oke, jika sudah lengkap semuanya, kita bisa klik go, dan ya, sudah berhasil. Dan sebenarnya yang saya lakukannya adalah cara tercepat. Jadi kita sebenarnya juga bisa langsung memasukkan codingnya di SQL hanya dengan menggunakan coding ini. Oke, jadi untuk yang nanti saya akan juga coba memakai coding ini ya untuk masukkan trigger. Ini kita bisa. Kemudian sebelumnya kita akan coba dulu, jadi kita centang, lalu misalnya di tabel employee ini saya ingin menginputkan sesuatu. Langsung saja ke sini. Oke, misalnya lalu ini saya akan random saja untuk datanya. Oke, setelah selesai, mungkin kita bisa saja coba untuk do saja. Iya, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa coba lagi untuk do. Oke. Lalu setelah selesai, kita bisa coba untuk cek di logs-nya, dan hasilnya ya ada datanya masuk ya. Oh, sebenarnya kita ada kesalahan menambahkan datanya double. Tapi ini harusnya datanya sudah masuk, dan employee ID-nya jadi 2. Mari kita cek di employees. Oh ya, ini sudah masuk ya. Dan memang tadi ini tampaknya datanya yang saya insertkan ke double, tapi karena ID-nya beda jadi bisa masuk sama. Oke, kita sudah melihat bahwa yang tadi insert berhasil. Kita sekarang coba deh mau buat trigger untuk delete data yang salah ini tadi. Jadi kita kembali lagi ke sini, triggers, dan sesuai yang tadi saya janjikan, kita akan coba menggunakan coding secara langsung. Oke, jadi kita sudah di sini, dan di sini kita hanya perlu mengganti namanya to delete log. Dan kemudian di sini karena kita ingin memasukkan datanya sebelum melakukan aksinya, kita tentu menggunakan before. Dan di sini kita juga harus menggantinya menjadi before delete ya, karena ini kita mau menggunakan fungsi delete. Lalu ini kita juga ganti jadi old, yang artinya kita ngambil dari data yang sudah yang lama, yang belum baru dimasukkan. Dan tentunya di sini kita gunakan deleted untuk ulangannya. Oke, sudah, maka kita tinggal go, dan kita bisa kembali ke triggers tadi, dan di sini sudah ada untuk delete log-nya. Oke, jadi kita kembali lagi ke browse-nya employees tadi. Nah, kita akan delete data yang double ini. Kita akan coba delete. Oke, Ctrl F. Dan kita bisa lihat di ini ya, logs ini ya, di employee ID dengan 1003 ini sudah terdelete. Oke, kita sekarang akan coba lagi
gunakan SQL tentunya kita akan menggunakan untuk bisa melakukan update log. Di sini kita akan coba untuk update log. Lalu untuk update lognya juga akan after update ya. Di tabel employee, di mana ini juga kita akan gunakan new saja karena ini kita memanggil data yang baru di update. Lalu di sini update. Oke. Setelahnya kita bisa langsung mulai untuk go. Oke. Lalu kita cek triggernya. Oh wait, kita harus ke sini dulu. Nah, sini guys. Jadi sudah masuk ya update lognya. Jadi coba kita akan update di tabel employee. Misalnya mau update tadi punya kita ya, di update. Lalu misalnya kita sudah ganti nih jadi presiden di administration. Lalu kita coba untuk go. Oke, sudah terupdate. Kalau kalian lihat di sini, departemennya sudah ganti ya, administration dan job ID-nya sudah ganti juga ID-nya. Oke, kita cek lagi di logs dan ya hasilnya terupdate. Jadi kalau kita lihat fungsinya sendiri untuk trigger ini untuk melihat rekam jejak dari aktivitas yang sudah dilakukan pada database, dan ini tentunya sangat berguna apabila kita mengerjakan sebuah database tersebut dalam sebuah tim. Jadi kita bisa tahu apa saja yang terjadi dengan tabel bila kita menemukan ada sedikit kejanggalan ataupun ada sesuatu yang berubah dari database kita. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye guys.